Halo semuanya, kembali lagi di podcast Berani Bertanya. Dan di sini aku Humaira udah ditemenin sama 2 orang temanku. Ada Koriko. Woi. Sama ada Kabara. Hai. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas soal apakah di luar sana ada alien. Ngeri. Gimana? Lu dulu deh kok. Menurut lu ada gak? Ada. Kenapa? Tapi statement gue kayaknya bosan deh. Apa tuh? Apa tuh? Gue percaya minimal tuh makhluk sel 1. Oh, Minimal aliennya banget. tuh Oke. makhluk bersel 1. Iya. Yang kecil gak kelihatan. Kalau Kabara? Kalau enggak. Terus kalau yang selnya banyak tapi kecil gitu misalnya, kayak semut gitu. Kalau ngomongin probabilitas ya kecil banget gue percayanya. Oke. Jadi kalau yang sel yang besar gitu, misalnya kayak kucing, itu nggak mungkin tuh menurut tuh. Bukan nggak mungkin. Enggak, maksudnya kayak kecil banget Iya kemungkinan. kecil banget kalau dari gue ya. Oke. Kenapa kecil banget? Menurut lo? Iya. Cuman ini ngomongin probabilitas ya. Iya, enggak apa-apa. Gimana? Enggak dijudge, We listen and we don't judge. Iya. Ya karena yang gue tahu nggak semudah itu menemukan planet yang ideal seperti bumi. Betul. Untuk ditinggali dengan tingkat kelembapan yang kayak gini, dengan suhu juga gitu ya. Jadi ya kita tuh makhluk spesial, bumi spesial. Siap, si paling spesial. Iya, my Ya, ya. spesial. Enggak copyright ya. Oh, jadi JJ kak. Ya udah, kalau kabarnya gimana? Percaya. Ada Tadi pertanyaan percaya Iya, apa enggak percaya ada atau alien enggak. kan? Iya. Percaya. bentuknya? Bentuknya makhluk bersel 1. sama. Sama. Nggak seru. Enggak, tapi intelligent life forms, apa sih bahasa Indonesia? Makhluk cerdas. Makhluk cerdas. Yang kayak bukan cuma ada badannya, tapi kayak bisa Punya mengembangkan consciousness. semacam Kesadaran, otaknya gitu ya, punya kesadaran gitu. Percaya juga. Oh ya? Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi apa? Yang nggak ada kesadaran? Apa? Yang punya Yang punya. Oke. Yang punya kesadaran. percaya kalau ada alien yang punya kesadaran. Iya, percaya bahwa ada makhluk cerdas lain, gitu, Kenapa tuh? kehidupan cerdas lain di luar sana. Tadi kan kalau Koriko bilangnya susah Probabilitasnya gitu sangat ya. kecil. Soalnya yang nyari planet yang kayak bumi itu susah. Betul. Makanya kita spesial. Nah, Betul. kalau menurut Tapi kalian, kayak walaupun susah apa gitu. Dengan Alam semesta yang satu jumlahnya yang ini. terlalu banyak gitu. Kayak sangat-sangat banyak dalam rentang waktu yang kayak sangat-sangat panjang. Kalaupun sekarang maksudnya kalaupun sekarang belum ada atau kalaupun sekarang dia lagi nggak ada, mungkin dulu pernah ada atau di masa depan akan ada gitu. Kehidupan di bumi. Kan kita kan baru berapa miliar tahun gitu kan. Ya nggak baru sih, itu lama gitu ya ya. udah lama banget sih. Miliaran tahun sebenarnya kayak agak nggak kebayang gitu ya. Betul. Lamanya segimana. Gitu. Kamu gimana? Kalau Emang kamu aku percaya Oke. ada yang bersel satu. Kayak yang bakteri-bakteri gitu. Sih kayak percaya-percaya aja deh. Tapi kalau yang intelligent life form Susah kan? enggak sih. Susah banget. Enggak tahu sih sesusah apa. Masalahnya aku kayak enggak tahu sesusah apa buat ada planet yang kayak secocok bumi gitu. Oke. Gitu. Tapi ya kalau ada kayak seru ya kalau kita temuin ya. Atau mungkin enggak seru. Mungkin nanti kita bahas. Oke. Tapi baru-baru ini juga rame soal planet K18 2B. Itu bukan ya? Benar enggak ya? 18 2B? Cek aja. Benar, K218B. K218B. K218B yang dia tuh katanya jadi salah satu planet yang paling mungkin ada kehidupannya. Salah satu planet yang buktinya tuh udah kayak hampir ada gitu. Kok bisa? keberadaannya. Nah, tapi aku tuh agak kocaknya tadi yang pas aku baca-baca sebelumnya tuh kemungkinan keberadaan kehidupan di planet yang bukan ini itu 68%. 68%, misalnya kayak ada ilmuwan nemu planet, terus dia kayak 68% mungkin ada kehidupan gitu. Oke. Di planet yang ini itu tuh 99, sekian persen Kemungkinan adanya. kemungkinan adanya. Oh, pernah baca tapi kayak nggak gitu deh cara. Emang itunya. iya? Enggak, jadi dalam ilmuwan itu melakukan penelitian atau observasi gitu. Itu tuh ada istilahnya kayaknya sigma something gitu, tapi bukan sigma. Ya itu. 5 sigma apa ya? Betul. Iya, Nah, iya. jadi kayak si penemuannya ini dia tuh kayak kalau lu sigma 1 itu tuh kayak tingkat kemungkinan benarnya tuh 68%. Oh iya benar. Sigma 2 naik lagi, Oh, oke. sigma 3. Nah, sekarang tuh sigma 3 kan kalau nggak salah. Iya, Atau sigma berapa 3, lah gitu. sigma Itu 3. kayak 99, sekian persen. 7% apa Benar. 3% gitu. Nah, Tapi sedangkan pokoknya buat kayak bagus tuh butuh sigma 5. butuh sigma 5 yang Tuh. mana itu kayak 99,99999%. Oke, Jadi berarti sebenarnya cuma masih agak lumayan jauh dong, masih tuh. di tengah dong. Kalau dihitung aja berarti udah 50%.
Kenapa Iya tiba-tiba jadi ngobrol? Kan dari Sigma 1 sampai Sigma 5. Oh iya, 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 kan? iya. Oh, Kelasnya besar. levelnya udah di Iya, level levelnya 3 gede gitu dong. ya. Itu iya. Oh, tapi mungkin menuju Sigmanya itu juga peningkatannya. Makin susah Iya, kayaknya iya. buat, Karena- buat karena makin tinggi. Karena makin harus percentile makin kan. Oh, akurat iya, gitu. Mungkin ibaratnya kayak misalnya kalau ngomongin kayak populasi dunia gitu ya, terus kayak top 1% gitu. Mungkin kayak orang rata-rata sama top 1% misalnya ngomongin apa aja lah, kekayaan, IQ, apapun gitu ya. Jauh banget kan. Jauh banget kan. Tapi kayak dari top 1% ke Ke top top 0,001% misalnya. Makin jauh Kan udah lagi. jauh banget. Oh iya. Iya kan? Oke. Itu. Ya, tapi pokoknya itu tadi yang aku baca. Tapi dia yang paling potensial So far. so far gitu. Itu seberapa jauh dari galaksi kita? Tahu nggak? Kayak ratusan juta cahaya gitu, 700 juta. Enggak, kayak Masih? iya, kayak Ratusan 120 tahun cahaya. Wah, deket dong. Iya. Enggak. Bukan. Bukannya enggak, maksudnya kan ini kan ngomongin total galaksi kan. Iya. Iya, cuman 100-an kan. Tahun cahaya, Oh, bukan iya. meter ya. Iya, tahu. Iya. Ya, artinya kan itu kan cara ngitungnya lu perlu 100 tahun untuk menuju ke sana kan. Kalau lu cepet cahaya. Kalau kalau Iya, cahaya. iya. Tapi kalau lu 1% Di bawah kecepatan cahaya. cahaya, ya kan? Itu lu berarti bakal butuh 12.000 tahun let's say. Oke. 1.200 tahun, sorry. Bener kok 12.000 tahun? Oke. Iya kan? Itu kalau Jauh, lu jauh. bisa 1% kecepatan cahaya. Iya. Sedangkan lu ya 0,1%-nya belum tentu bisa gitu. Oke. Iya kan? Berarti dia 124 tahun cahaya. 124 tahun cahaya. Iya. Tuh. Kalau bintang yang paling dekat apa sih? Alpha Centauri. Berapa tahun cahaya? Coba Pak produser. Saya bisa cari sendiri. Oh iya. Gitu. Jadi kayak sekilas lu ngerasa deket karena kita tahu galaksi-galaksi lain dan lain-lain. 4 tahun Iya gak cahaya. sih? 4 tahun cahaya, jauh banget coy. Berarti dia Cara dia taunya gimana ya? Nah, seru tuh. Kayaknya Cara bakal dia- cerita sama Ngoper. melempar. Cara dia tahu ada kehidupan maksudnya. Iya. Atau jaraknya. Atau Iya. tahu jarak ya? Hah. Kayaknya kehidupan deh. Kalau jarak kan tetap bisa dilihat dari gimana juga ya? Sekalian. Iya. Sekalian. Enggak, iya yang gua tahu kan kalau misalkan kalau antar planet kan dia kayak bisa mantulin cahaya yang kita lihat seberapa lama dia nyampenya kan. Cuman kalau yang itu bisa dilihat kemarin tuh gua sempat ke museum. Terus ngelihat dari warna. Museum apa? Oh iya. Enggak di Jepang lah. Iya. Terus, Keren banget ya. Nama Enggak. museumnya? sombong. Nama museumnya? Emang museum sains gitu? Semua. Iya, bukan spesifik. Iya, cuman emang sains ya, Terus. Dan emang dilihat tuh juga dari warna kalau misalkan matahari gitu, dia berapa Jauhnya. jauhnya dan juga warnanya kan itu akan mempengaruhi umur dia juga gitu. Cuman gua nggak tahu spesifik gimana cara itunya. Ini juga kayak pakai itu deh, pakai warna ya. Spektroskopi. Pakai apa namanya? Spektroskopi. Pokoknya Oke. kalau warna biru jadi jauh atau dekat ya? Aku lupa. Kalau jauh banget tuh dia shifted, dia semakin menjadi arah merah gitu. Betul. Dan paling panas tuh ungu kan? Ini ngomongin cahaya bintang. Suhu. Kalau misalkan warna suhu. Harusnya iya, soalnya energinya makin panjang. Betul. Makin Makin pendek. padat. Iya. Oke. Cuma kalau semakin jauh dia biasanya warnanya akan semakin merah. Oke. Ya, kalau semakin dekat berarti dia semakin biru. Mm-mm. Tapi kayak nelitinya bakal dari situ gitu sih, dari spektroskopi tadi. Pokoknya pakai pantulan cahaya tadi, bener lu udah tahu kok. Iya, ya Ya udah, jelasin Yaudah, ke kita iya. semua. Coba, Nah, gimana? jadi guys. Ya udah, langsung aja itu gimana cara dia tahu ada kehidupannya. Heeh. Nah, kalau dari yang aku baca sih pokoknya dia tuh juga dari kandungan sesuatu di atmosfernya gitu. Mm-mm. Jadi kayak aku ngebayangnya si ilmuwan ini ya pakai teleskop canggih gitu, terus kayak ngedeteksi di atmosfernya tuh ada kandungan gas apa aja. Nah, di salah satu gas yang mereka temuin, salah 2 kayaknya, kalau nggak salah ada 2 gas penanda kalau itu tuh kemungkinan ada reaksi kimia biologis. Ya udah, mereka nemu 2 gas itu. Yang kalau di bumi tuh itu tuh gas dari hasil reaksi apa bakteri gitu. Jadi gasnya tuh cuma bisa dihasilin sama bakteri kalau Iya, di bumi. kalau di bumi. Terus Nah, kita nemuin gasnya, terus kita berasumsi kayak, wah berarti di sana ada bakteri juga. jangan-jangan di sana ada bakteri juga. Berarti bumi itu makhluk tuh dari bakteri dulu berarti. Maksudnya? Terus berkembang nggak ini kalau misalkan kita ngomongin Oh, maksudnya kayak adanya makhluk di bumi? early makhluk hidup iya. awal-awal di bumi, ya semacam bakteri bener. Iya kayak gitu. Jadi Arkeobakteri ya. mungkin analoginya kayak ini ya, kayak lu lagi di padang pasir gitu dan lu tahu lu sendirian. Tapi tiba-tiba di depan lu ada jejak kaki. Benar. Sedangkan lu tahu yang bisa bikin jejak kaki kan cuma orang. Iya. Jadi lu berasumsi kayak Ini lagi yang kayaknya bagus, ada lagi orang yang juga bagus.
Oke. Gitu. Nah ini kayak ini ada jejak kaki nih di atmosfer planet lain. Yang kayaknya di bumi kita itu tuh hasilnya sama makhluk hidup gitu. Betul. Oke. Walaupun mungkin ada aja hal-hal lain yang membentuk Itu. jejak kaki gitu Iya, kan nggak harus kaki bener-bener. beneran gitu. Iya, iya. Bisa jadi apa ya? Nah itu sih 99,7% 0,00 something sekian tadi persen itu yang bisa aja 0, something persennya itu sebenarnya bukan dari kaki orang gitu. Benar. Bukan dari si bakterinya. Ya tapi gitu ya, kalau soal si K218b yang baru-baru ini sih rame gara-gara paling banyak bukti kehidupannya gitu. Bukan, paling mungkin bisa jadi ada kehidupan di luar sana. Tapi Oke. kalau sebelum si K218b ada lagi nggak sih? Kita tuh pernah nemu jejak-jejak ini nih. Sebelumnya di mana lagi tuh sih? kok bisa pernah bikin videonya Oh. tahun 2020. Oh saya belum masuk. Itu mungkin lu ikutan ya, gue lupa sih. Tapi di Venus waktu itu sempat ramai juga. Oh ya? Lihat gak sih? Jadi 2020 kan ada banyak kejadian mengerikan atau kejadian mengejutkan gitu ya. Ada pandemi. Oh iya Terus ya. ada- 2020 ada pandemi. Iya. Terus kayak ada banjir, ada apa. Nah, si penemuan yang di Venus ini tuh waktu itu kita ibaratnya kayak wah, udah ada kejadian A B C D ternyata 2020 ini kejutannya masih belum kelar gitu. Karena kita nemuin nggak persis tapi kayak mirip banget kondisinya kayak sekarang. Si ilmuwan tuh nemu Jejak. Jadi kayak nemu gas gitu. Kayak di Venus yang kalau di bumi itu tuh cuma dihasilin sama Bakteri. makhluk hidup Oh, oke. gitu. Bakteri atau makhluk hidup? Iya, bakteri Terus, gitu. terus. Jadi kayak either ya kemungkinannya jadinya waktu itu kayak cuma 2 gitu ya. Di sana ada kayak makhluk hidup yang hasilin gas tersebut atau ada laboratorium gitu. Di mana di dalamnya ada orang-orang yang bereksperimen dan menghasilkan zat tersebut yang mana kayak lebih nggak mungkin gitu kan. Iya. Nah, tapi ternyata setelah dicek bla 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 ternyata salah. Ternyata yang dicek tuh bukan gas itu. Oh oke. Jadi awalnya kita ngira ini adalah gas A gitu ya. Mhm. Ya ternyata bukan si gas A itu. Oh jadi Terus apa? justru alat Ya gas lain aja. Jadi alatnya salah. Alat yang salah. Sorry, berarti. observasinya salah gitu. Oh. Nah, ini nggak tahu nih. Makanya tadi si Sigma Sigma boy. 3 itu dia kayak baru 99, sekian persen itu masih ada kemungkinan salah itu kan. Ya, Tapi ya, sebenarnya ya. sebuah keanehan juga di tata surya kita nggak ada makhluk lain lagi di planet lainnya. Lah, justru kalau di tata surya nggak aneh. Soalnya yang lu Kenapa? bilang tadi. Soalnya yang tadi. Oh, nggak ideal itu. Iya, Iya kan yang ideal jaraknya- cuman bumi. Betul, jarak bumi kayak Goldilocks zone. kepanasan. Iya, tapi kan itu kan kita ngomongin probabilitasnya itu dengan kondisi idealnya bumi. Iya. Iya. Ya karena makhluknya makhluk bumi. Betul. Iya. Kalau makhluk luar yang beradaptasi, yang Betul. kulitnya keras Bisa atau yang jadi. apa? Bisa jadi. Ini Benar, juga benar. ada video kopi saya. Iya, Kalau iya. yang ini pas saya udah masuk. Nah, di situ tuh sebenarnya salah satu yang menguatkan gue jadi kayak sesulit itu untuk punya makhluk yang di luar sel satu ya, bisa bertahan gitu. Di kita aja nggak ada. Padahal ya gue nggak bilang jarak planet kita itu dekat. Tapi Ya. kan udah ada contohnya dalam tata surya kita yang hidup. Masa geser dikit nggak ada gitu loh. Lah berarti kan lu harusnya percaya bahwa harusnya bisa berkembang dong. Nggak cuma satu sel. Harusnya, tapi kan nggak ada. Oh iya. Iya kan di planet lain di tata surya kita nggak ada. Itu akhirnya Iya. yang jadi bikin gue sangat ragu. I see. Kecil kemungkinan untuk ada. Tapi aku juga di luar. pernah mikir sih kayak mungkin jejak yang kita cari itu salah gitu. Karena kan kehidupan di bumi berkembang karena bumi gitu. Karena batasan-batasannya ada di bumi. Kayak misalnya ya ada air, ada kita cara kerjanya kayak nyerap oksigen, habis itu kayak ngeluarin karbon dioksida. Tapi kalau misalnya di planet yang kondisinya 180 derajat beda sama bumi, mungkin kita terbentuknya gak dari ini apa namanya karbon ya. Dasarnya tuh kayak nggak kayak gini, tapi misalnya pakai sesuatu yang keras gitu. Oke. Kayak mungkin kulitnya yang tadi kayak lu bilang kok, kulitnya keras. Iya, kulitnya dari aspal Benar. misalnya. Terus nanti nafasnya bisa aja api gitu-gitu kan. Ah, tapi kan Iya, api kan oksigen. Oh iya benar juga. Ya berarti bisa aja sesuatu yang lain. Iya. Yang kita mungkin nggak kebayang gitu karena imajinasi kita kebatasnya di yang manusia-manusia aja. Apalagi dari tadi kita ngomongin kayak oh iya makhluk bersel satu. Sedangkan selnya itu sendiri Bisa jadi nggak harus bisa jadi nggak ada. kayak gitu Betul. gitu. Iya, bisa Oke. jadi bentuknya bukan sel kan. Bisa jadi bentuknya kayak cuma oke nggak tahu sih apa. Ya, apa-apa lagi ya. Batu ini misalnya. contoh Terus kayak ada imajinasi batu yang hidup terbatas. gitu. Betul. Tapi ini agak kuat dikit ya. Nah. Apa? Di zaman dulu banget ketika mungkin manusia belum ada dan adanya dinosaurus mungkin ya. Karena kan ini lama banget. Ya ini terlepas dari sejarah apapun lah gitu. Artinya kan mungkin ada perbedaan kondisi tinggal, Iya pasti. ya kan? Artinya sekarang kita merasakan mungkin Jakarta 30 derajat, Bandung 20 derajat, itu tuh ya kita sekarang. Dulu tuh mungkin 60 derajat atau bahkan di bawahnya. Terus? Itu udah sempat ada si penelitiannya nggak? Maksudnya soal si kondisinya. Iya. Ada Kondisinya sih. kayak gimana? Nah, Ada. kalau kayak gitu kan artinya itu bisa jadi
lawan dari pernyataan gue itu sendiri. Kalau yang dimana tadi kan gue percaya di luar bumi nggak bisa, karena kita percaya yang kayak di sini gitu. Karena kan. bumi udah nyaman Iya. Yang gitu. bumi nyaman, tapi bisa Padahal- jadi bumi dulu nggak nyaman. Iya, tapi ada yang tinggal, Iya. nggak sejauh-jauh gitu. Iya. Cuma iya. mungkin kalian harus cari lagi ya. Tapi definisi nyamannya juga apa Iya, sih? tapi definisinya Enggak, apa sih? definisi nyaman itu adalah makhluk saat itu bisa hidup. Iya. Tapi kalau kayak gitu ya Harusnya ekstrim juga bisa. iya, ekstrim Soalnya dulu juga kan bisa. juga bumi ekstrim. jadi Nah. tapi sekarang kita udah beradaptasi buat Nah. kondisi yang tidak ekstrim. Nah, Heeh. itu ekstrim. Mereka hidup. Iya. Kenapa di planet lain? Ekstrimnya at least di nggak tata hidup. surya, iya betul. Hmm. Ekstrimnya terlalu ekstrim. Iya, ekstrimnya terlalu ekstrim. Masa? Iya dong. Lah buktinya? Maksudnya ekstrim yang sederhana tuh kayak sesimpel panas apa dinginnya aja Iya. kan. Misal panasnya 100 derajat gitu, itu udah ekstrim banget kan. Tapi Oh, artinya di masih kita banyak bakteri yang kayak bisa hidup. Nah, kalau misalnya panas di planet lain bisa jadi kayak 200 derajat Celcius. Even Oke. tapi kalau Jadi pemahaman bisa- kita sekarang kan kehidupan kan perlu air gitu. Hmm. Iya. Air artinya air kan lu mesti ada di rentang ya mungkin 5 sampai 80 derajat gitu. Karena kalau di bawah 5 derajat beku, nggak ada air, di Oh, atas iya, 80 iya. derajat uap gitu, Uap, nggak ada iya. air gitu. Nah, makanya biasanya di planet lain juga tuh yang dicari adalah yang punya es. Iya, Karena dengan benar. asumsi kayak di atasnya es nih, tapi di bawahnya mungkin air tuh. Karena ada panas dari pusat planetnya kan. Kayak di pusat bumi kan panas tuh. Iya. Jadi kayak mungkin ada energi-energi. Kalau Oh. di kita sebutnya geothermal, kalau di planet luar planet thermal. bukan geo soalnya. apa Ya, tapi planet intinya thermal. gitu. Jadi kayak mungkin atasnya es, bawahnya air. Nah, mungkin ada kehidupan tuh di sana. Ya bentuknya kita nggak tahu. Nah, tapi kalau misal kayak gitu tuh sebenarnya jadi kayak agak lucu soalnya kita jadi nggak bisa ngedeteksi gasnya karena gasnya Iya. tuh bakal terperangkap di bawah es. Tadi kan Oke. kita kan ngecek gasnya gara-gara gasnya tuh dilepasin ke atmosfer kan, makanya Iya, kayak iya. bisa dicek gitu sama kok stetoskop apa sih teleskop. Ah. Nah, kalau misalnya terperangkap di es ya kita jadi kayak nggak tahu gitu. Jadi bisa aja di Bener. planet es nggak tahu di mana di tata surya mungkin bahkan atau misalnya kayak nggak terlalu jauh nggak nyampe 120 tahun cahaya tapi kayak 5 kali ya mungkin itu tuh Salah ada. banget. 5 dari mana coba? Kalau tadi Alpha Centauri kan Oh iya iya iya. 4, iya. ini kayak tambah 1, 5. Oh, artinya Gitu. ada chances kan yang makhluk purba terlama itu kan di laut kan ya? Yang Maksudnya di Oh bumi. iya bumi. iya iya Iya. dari laut. berarti kan ada chances Kemungkinannya. juga di kita tuh membeku, tapi di bawahnya enggak. Sehingga mereka hidup duluan. Kayak Karena enggak kemarin deh. kan balik lagi kemarin gua ke museumnya gitu kan. sombong Nah, mulu jadi nih kan dari enggak. tadi habis ke Jepang. Bukan, maksudnya kan gua tuh nggak terlalu aware sama yang kayak gini. Iya. iya. Ketika ada makhluk laut, terus ada yang kita sebutnya dinosaurus aja lah, yang kayak makhluk zaman dulu ya. Tapi yang gede gitu maksudnya. Iya, iya. Iya, oke. Itu kan di darat. Dan Iya. lama-lama tuh mereka mulai berevolusi untuk bisa terbang, memiliki sayap. Oke. Oke, Terus? lanjut dulu. Lanjut dulu. Itu kan ada bukti evidence dari fosilnya. Ah. Ketika dari tidak punya sayap menjadi punya gitu. Nah, sebelumnya kan dari laut dulu. Ah. Nggak mungkin dia bisa ke darat kalau beku. Kebayang nggak? Oh iya, karena Oh, dia iya, kayak iya, mau iya. naik tapi kok beku Iya. gitu. Iya iya Ah. iya. Iya, artinya Ngerti kan ngerti. Itu kan membuktikan tadi yang lu bilang kan, mungkin kita nungguin lagi miliaran tahun sampai planet itu jadi bumi. Oh, sampai kayak akhirnya Betul. dia mencair. Iya. Iya. Betul. Bisa jadi. Iya. Hati-hati Bang. Nah iya, Ngantuk dia nih ya. bener. Nah cuma kita masalahnya nggak tahu. Benar. Cuma emang bener karena kita masih punya kayak bumi 4,5 miliar tahun, alam semesta hampir 14 miliar tahun. Mungkin dulu di planet lain ada yang kayak gitu kan. Kita sekarang nggak ada jejaknya. Oh, Atau mungkin kayak setengah miliar tahun dari sekarang gitu ya. Kayak Mars udah kayak gimana atau Venus udah kayak gimana. Atau kayak di tempat lain kayak mungkin 3 miliar tahun dari sekarang ada tapi kayak ya kita nggak tahu cuy. Iya. Ya, susah ya. Tapi ngomong-ngomong kayak ngelihat dan jarak tadi ya, kayak berapa tahun cahaya, itu tuh kita tuh karena jaraknya jauh, kita jadi ngelihatnya tuh yang zaman dulu. Betul, Oh, itu iya, iya, juga. bener-bener. Itu juga coba jelasin Kak Bara. Jadi intinya ya yang kita selama ini kan ngeliatnya jaraknya yang deket-deket ya. Jadi nggak ngerasa kalau sebenarnya tuh ada Ya. partikel-partikel cahaya nih dari Yang lampu dari sini ke sini iya, ke sini. yang nyamperin ke mata kita gitu kan. Atau kayak lampu mantulin ke tembok. Kita ngeliat tembok karena temboknya cahaya mantulin cahaya dari dari lampu ke mata lampu. kita. Makanya kalau lampunya mati, kita nggak bisa ngeliat temboknya gitu kan. Tuh, tapi kalau cahaya cepet banget. Karena cahaya cepet banget. Cahaya itu cepet banget BTW. Kebayang gak sih? Dalam 1 detik tuh cahaya bisa muterin bumi 7 kali. Gila. Nah, tuh buat ngasih gambaran betapa kencengnya ya. Nah, cuma bumi kan kecil ya. Kalau dalam konteks Atau kita bisa sampai ke matahari cuma 7 menit ya kalau nggak salah ya? 8. Oh, 8 menit. 8 menit. Iya. Oh, makanya cahaya yang kita lihat dari matahari juga sebenarnya itu tuh cahaya yang 8 ada 8 menit menit yang yang lalu. Iya. Makanya kalau matahari padam, kita baru sadar kayak 8 8 menit menit kemudian. setelahnya. Iya. Aneh banget ya kalau dipikir-pikir ya. Gila sih. Tapi kayak gitu juga sih. Jadi ini juga berarti kondisi dia 124
tahun cahaya yang lalu. bisa Benar. jadi gitu. Terus mungkin kalau misalnya yang tadi Koriko bilang kayak bisa jadi mereka udah evolusi, bisa jadi mereka udah berubah, bisa jadi emang sekarang mereka udah berubah Iya, karena cuma kita kita nggak ngeliatnya ngeliat. ke masa yang lalu gitu. Iya. Iya, Kayak iya. gitu. Terus, Berarti kalau di sana ada makhluk dan ngelihat kondisi kita sekarang, Iya, mungkin- dia akan ngelihat benar. Berapa lama ya? Let's say mungkin ketika kayak Universitas Oxford baru ada, ya kan? Atau ketika kayak 1800 di sini berarti kapan tuh? 1800. Iya kan? Iya, iya. Wow. Itu. Benar. Oh, Soekarno baru lahir tuh. Tapi kan itu 120 tahun cahaya. Iya. Iya. Enggak kan Oh, kalau iya kan, benar, kan mereka ngeliat benar, sini kan benar, juga benar, berdasarkan benar. cahaya kan Iya, harusnya. iya, iya, Harusnya. Kita Tuh. belum merdeka. Iya, iya. Benar. Jauh dong. Mungkin di sini masih Enggak, tahun 1900. Oh 1900. Iya, benar. 1901. Ini lagi menyiapkan kemerdekaan ini. Bener. Benar. Wah. Tapi berarti udah bisa ngeliat ini ya, udah bisa ngeliat Ada gedung. Ada gedung. Maksudnya udah ada intelijen Live. Iya. live. Udah ada lampu. Ya udah dalam. Teplok. Bener. Enggak tahu kalau lampu listrik sih belum ada ya kayaknya. Mungkin belum populer kok di Indo. Betul. Tapi Kalau kalau di ngeliatnya Inggris ke sudah Amerika. revolusi industri. Benar. Gitu. Nah, tapi yang seru adalah kayak sebenarnya kemungkinan ada atau tidaknya alien ini atau kehidupan lain di luar ini itu tuh kalau di internet, oke nggak di internet sih, tapi kayak banyak orang tuh udah nyebutnya tuh sebagai Fermi Paradox. Ada terma, lu pernah dengar nggak sih? Pernah tapi nggak terlalu tahu arti pastinya. Jadi intinya Fermi Paradox tuh adalah mempertanyakan kayak kalau misalnya alam semesta ini kayak rame sama kehidupan, terus mereka mana gitu? Kok nggak ada yang nyamperin kita? Oke. Kayak gitu. Dan kayak kok kita nggak dengar sinyal, kayak nggak ada suara-suara teriakan misalnya dari luar, atau kayak nggak ada, kita nggak ngeliat ada cahaya-cahaya apa gitu, mungkin Iya, ada yang iya, ngarahin laser ke bumi gitu, Hmm. nggak ada gitu. Eh, Dan itu- BTW, Sakit. apa? Jadi pokoknya aku juga mikir sebenarnya Fermi Paradox tuh kayak manusia aja gitu. Zaman dulu kan kepisah di berbagai pulau gitu ya. Tapi karena ada manusia-manusia lain, kita tuh jadi tahu ada jejak-jejaknya gitu. Betul, mungkin imagine kayak kayak lu gitu. adalah orang Banten kayak di Iya, benar, abad benar, 17, benar, terus tiba-tiba kayak, loh ada kapal dari Belanda Benar, gitu kan, kayak VOC gitu. Itu kan datang. ada Maksudnya tuh- sinyal. Itu Iya. artinya seakan cuman kita yang mencari aja gitu ya. Iya, kayak kalau alam seakan-akan semesta rame kita banget. sendiri aja gitu. Iya, alam semesta rame banget kok nggak ada yang nyamperin kita. Oke. Nah, si Fermi ini nama orang dan dia nama panjangnya adalah Enrico Fermi. Wes. Serius? Iya? Iya. Gila. Gua tuh reinkarnasi sebenarnya guys. Akhirnya gua Tapi lo nggak tahu Fermi Paradox gimana sih? Iya, iya. Seru banget si Enrico Fermi, dia fisikawan. Hmm. Dia tuh ini cuy, dia kerjanya di Los Alamos. Oh, yang itu ya, si Ya, Oppenheimer. lu nonton Oppenheimer nggak? Cuy, mulai sekarang gua bakal pakai itu sebagai Apa? lucu Fun sih. fact. Fun fact. Enrico Fermi. Oke, Oppenheimer iya kenapa? Oppenheimer nonton nggak? Belum. Ya, tapi intinya film seru gitu lah. Ya teman-teman Iya, juga iya, cuma rasain tahu. nonton. Nah, itu ceritanya tentang kayak fisikawan yang ngembangin bom nuklir kan. Betul. Nah, itu kerjanya kayak bukan di Manhattan ya, walaupun namanya Manhattan Project. Itu di New Mexico kalau nggak salah. Di New Mexico. Lupa sih state Amerika kayak ini. agak gurun gitu. Iya. Nah, di situ tahun 45 kan udah kelar tuh ngembangin bom nuklir ya kan, udah ngebom Jepang dan lain-lain. Tapi kayak si institusi risetnya kayak dilanjutin buat ngembangin senjata-senjata nuklir lagi, dan mereka juga kayak ngembangin hydrogen bomb gitu. Iya. Di filmnya tuh lu nggak nonton tapi Huma nonton kan? Ya. Di filmnya tuh ada satu karakter yang di gambarnya kayak lumayan antagonis bisa Taylor dibilang. Taylor. Nah, ternyata suatu hari tuh si Enrico Fermi ini kayak lagi Enrico Fermi. ya, Enrico Fermi kayak lagi nongkrong gitu Oh, di meja makan Ha. sama Taylor. Sama ada beberapa yang lain gitu. Jadi mereka lagi kayak ngobrol ngalor gitu aja, mungkin kayak kita sekarang gitu ya. Iya benar. Terus ya udah si Fermi kayak tiba-tiba nanya, mereka kayak lagi bahas UFO gitu, Oh, iya. alien. Terus Fermi tiba-tiba kayak ngelempar pertanyaan ke forum dan semua orang kayak diem gitu kayak, iya ya, juga ya. Oh. mereka semua kemana ya? Kayak kalau misalnya langsung saramnya kayak pada kemana gitu, kenapa nggak ada yang nyamperin kita gitu? Ya udah kayak gitu. Makanya, nah awalnya tuh Fermi cuma bilang kayak ada 3 kemungkinan. Pertama adalah Ini dia civilization. berarti pas lagi nongkrong. Pas lagi nongkrongnya nih Oh. di kantin Los Alamos itu. Iya. Tuh kayak dia bilang kayak, Tongkrongan banget ya. iya tongkrongan banget. Terus. Mungkin kayak alien civilization atau peradaban alien nih nggak cukup maju gitu, kayak untuk mereka bisa ngembangin apalah roket-roket atau apa gitu. Yang kedua, sebenarnya mereka cukup maju, tapi kayak nggak mau ke bumi. Oh, oke. Mungkin karena bumi kejauhan atau mungkin karena Karena nggak tahu ya, jelek. karena jelek mungkin atau kayak kita dinilai kayak nggak worth it lah Iya, nyamperin ke sini nggak worth gitu. it lah, nggak ada apa-apa di Nggak ada bumi. apa-apa mungkin di bumi gitu. Pada Nggak bagi mungkin alien. mereka Gitu. nggak penasaran kalau nggak ada pengetahuan. Iya dong. Kan nggak tahu alien mikirnya gimana. Iya. Wih, sepatu bego ya. Parah banget. Oke. Itu. Dasar Enrico. Iya gitu. Terus. Terus sama ada apa namanya? Satu kemungkinan lagi yaitu adalah ya emang nggak ada
peradaban alien gitu kan. Oh, nggak ada sama sekali gitu. Nggak ada sama sekali. Yang gitu. pertama apa tadi? Lupa. Aku nggak tahu sih urutannya tuh Oh, Bianas, iya, yang tapi tadi kayak disebut nggak ada pertama. peradaban alien sama sekali. Heeh. Kalaupun ada, mungkin nggak bisa menjelajah luar angkasa. Oh, masih belum bisa. Kalaupun ada dan bisa menjelajah luar angkasa, mungkin Nggak nggak mau ke mau. bumi. Gitu. Atau Oke. kayak nggak mau mengirim sinyal-sinyal ke bumi gitu. Ya, Itu paling nggak ya. mungkin sih. Nah, jadi di suatu hari di kantin Los Alamos itulah muncul nih si Enrico Fermi kayak Fermi Paradox gitu. Gampang banget ya buat namanya terkenal siapa ya. Gila. Coba lu. Nah, pas lu kalau lagi tongkrongan. makan sama teman-teman lu ngobrolnya apaan? Ntar lu bakal ada Jonathan Paradox Oke, Betul. oke. gitu. Atau Gua akan Enrico Paradox. Enrico Paradox Kan mungkin. Enrico Fermi udah. Sekarang Enrico Tuh. Jonathan. Nah, cuma emang sejak saat itu jadi dikembangin banyak lah. Basically kayak Fermi Paradox tuh jadinya kan intinya dia menjawab kenapa nggak ada peradaban alien yang kita temukan sampai sekarang gitu, atau yang menemukan kita sampai Ya. sekarang gitu. Kan cuma 3 itu kan tadi. Tapi ya mulai dikembangin kayak apa ya, hipotesis-hipotesis lain gitu kayak oh mungkin karena A, mungkin karena B, mungkin karena C, udah ada banyak lagi. Oh, Kayak itu yang gitu. tadi juga yang air itu kalau nggak salah satu Fermi Paradox deh. Iya, Ya, iya, kita iya, nggak iya. tahu gara-gara bisa jadi ya emang nggak bisa kedeteksi gara-gara ada air itu. Betul. Yang lucu juga tuh tentu ada yang kayak jelas-jelas kayak ya mungkin emang kejauhan gitu kan, Iya. atau kayak mungkin kayak emang kegedean gitu. Iya, iya. Tapi yang beberapa yang bikin kayak oh iya kenapa kita mikirnya tuh terkungkung banget ya adalah kayak mungkin alien panca inderanya beda dari kita. Benar. Ya nggak sih? Mungkin mereka nggak ngelihat pakai cahaya atau nggak mendengar pakai gelombang getaran-getaran suara gitu. Tapi komunikasinya pakai hal lain misalnya. Nggak tahu kayak indera keenam atau Agak mirip apalah tadi gitu. ya kayak imajinasi kita terbatasnya cuma sama diri kita sendiri aja dan Iya, kondisi iya. bumi sekarang gitu. Iya. Ya, mungkin mereka nggak denger tapi mereka Betul. kayak punya panca indera lain. Iya, itu ibaratnya kayak lu disuruh kayak coba pikirin warna baru Iya benar. yang kayak yang selama ini nggak ada. Gimana? Iya, iya. Iya gak sih? ya, atau Mereka melihat kayak gelombang lain yang tidak kita Iya. lihat. Mungkin mereka manfaatin cara itu. interaksi sama dunianya mungkin beda juga ya. Heeh. Oh, itu Wow. Tuh, itu Mantap Susah semua. juga banget ya. sih. Kalau Iya. ngebayangin interaksi dunia dengan itu yang beda ya. Iya. Iya. Itu sih gila banget sih. Gila. Ngebayangin warna baru aja bagi gue udah kayak Ya ngebayangin warna baru gila sih. kayak kepo banget sih gue. Tapi kan ada, kita tahu bahwa ada warna lain gitu di dunia ini. Cuma kita nggak bisa ngeliat aja. Bener. Bahkan kayak ngebayangin kita gak punya sense aja kadang-kadang kayak suka agak susah gitu gak sih? Maksudnya misalnya kita kan ada 5 panca indera tapi kalau misalnya aku ngebayang oh kita nggak bisa mencium gitu kayak nggak punya indera penciuman Oh, apa itu aja yang bakal orang-orang beda yang kena gitu ya. COVID. Itu iya. Ya tapi intinya kayak gitu. Iya. Damn, keren sih si Fermi ini. Apa kayaknya aku agak pernah baca-baca juga soal si Fermi Paradox nih. Yang ramai tuh ini ya, Dark Forest. Apa Dark Forest tau bahasa Indonesia? Hutan gelap. Hutan gelap. Itu bener ya bahasa Indonesia dari Paradox ya? Nggak tahu sih, tapi kan Ya dark tapi gelap. dark, gelap, Forest forest, hutan. hutan. Oke. Gimana Nah tuh? tapi intinya kayak dia tuh bilangnya bayangin lu tuh ada di hutan gelap gitu. Jadi kayak bayangin antariksa, alam semesta tuh kayak hutan gelap. Lu nggak tahu siapa yang jadi musuh, lu nggak tahu pokoknya apa yang bakal keluar dari balik semak-semak ini tuh. Oh jadi apakah bayangin baik, Oke. apakah jahat, apakah baik gitu. ibaratnya kayak lagi di hutan terus dengar suara kresek-kresek gitu. Benar. Terus apakah mau disamperin apa nggak disamperin gitu? Benar. Jadi Iya, kayak iya. soalnya kita nggak tahu itu tuh singa yang lagi lapar atau cuman monyet doang. Atau angin? Atau angin atau nggak ada apa-apa sama sekali. Nah karena semua alien, semua bentuk kehidupan mikirnya kayak gitu, jadinya ya nggak ada yang saling hubungin sama sekali. Ya Tapi gitu. kan kita pernah melakukan itu kan. Ya Pernah tapi bisa jadi kita mengirim tuh sinyal. salah. Kita harusnya mungkin nggak ngelakuin itu Oh, karena iya, iya. siapa tahu kita tuh malah kayak ngebangunin singa gitu loh. Oh iya iya. Kayak gitu. Hmm. Jadi analogi agak kayak gitu. Untung aliennya nggak respon ya, dia kira Mungkin kita harus bersyukur ya alien Iya, nggak iya. ngerespon. Iya. Tapi Tapi bisa aja serem. wow. Tapi berarti mendingan ada alien apa nggak ada alien? Oh iya. Ini bukan lu percaya apa nggak Iya. percaya ya. Berarti menurut kalian mending ada alien apa mending nggak ada alien? kalau gua enggak. Oh Ngapain? ya. Kita aja udah susah nih. Iya dong. Pragmatis banget. Bukan. Buat apa? Lu mencari Tadi lu excited mikirin warna baru, indera baru, Iya. sekarang tiba-tiba nggak pengen. loh. Enggak, warna baru atau cara berkoneksi baru kan ya itu sesuatu yang gue pengen tahu. Iya. Tapi kan bukan berarti harus ada makhluk itu yang mungkin nyusahin kita. Iya Bisa dong. jadi ya, ada kemungkinan misalnya Uh-uh. kita. Iya, buat apa? Hmm. Nggak salah sih. Emang lu mau? Iya, mending ada alien apa mending nggak ada alien? Ini nggak ada. Mending ada. Aduh, tapi sebagai kayak Enggak gini. science kayak- enthusiast nih, Mm. sebenarnya pengen ada soalnya kayak pengen tahu gitu. Oh tentu gue pun Bentuk- pengen lihat. Iya, pengen lihat, pengen tahu kayak bentuknya kayak gimana, kayak pengen megang gitu loh, kayak Iya, iya. lu tuh apaan sih gitu. Konsen. Oh benar, jadi kita harus izin dulu. Iya. Ya enggak Mereka lah. megang. Emang mereka ada hukum itu? Iya.
Enggak gini. tapi gitu. Misalnya nggak ada alien. Ya udah kayak dunia yang membosankan ini akan tetap berjalan. Tapi kalau ada alien, worst case-nya apa sih? Worst case-nya bumi hancur. Terus kita mati semua. Oh tapi Yang mana kayak nggak ada alien juga bumi hancur dan kita mati semua. Bener sih. Mendingan ada alien. Good ya point. udah nunggu gua tua gitu ya, akhirnya ketemu gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang banget nih, Ah, aku pengen ada sih. Soalnya aku yakin kayaknya tuh bisa jadi konten yang rame. bukan. Itu iya, tapi kayaknya buat bener-bener ketemu tuh masih belum zamanku gitu loh. Maksudnya? Kayak buat bener-bener kayak bisa megang tadi ya dengan konsen. Oh. Itu tuh masih kayak ya udah pas aku udah tua. Jadi pas aku bakal mati pun kayak oh ya udah aku sudah menikmati hidup selama beberapa puluh tahun gitu. Iya, iya. Baru ada kayak bisa tahu keberadaan alien atau enggak. Iya. Lagian kejauhan juga mereka mau nyamperin. Tahu nih Iya. kita nih. 120 tahun. Iya, 100 tahun cahaya gitu. Oh benar. Iya ya. Ya lama juga. Oh, guys kita Itu bakal kalau di sana misalnya guys, gerak- paketnya lagi jalan cuma 1000 tahun Bener lagi sih. gitu. Bener sih. Benar sih. Damn. Damn. Tapi kita beda-beda ya pendapatnya soal mendingan ada atau enggak. Mendingan ada guys. Nih gua akan mencoba mengubah pendapat kalian. Silakan. Bayangin nih, ada alien. Kemungkinan paling untung kita bisa menjalin simbiosis mutualisme, iya. sama-sama untung. Berdagang. Oke, nggak kepikiran berdagang sih, tapi let's say berdagang ternyata dia kayak punya nikel misalnya. Atau apalah, jadi kita nggak perlu nambang nikel ya kan di bumi. Itu berdagang. Ternyata kayak planet mereka, iya kan aku bilang Oh, benar, contohnya benar, berdagang. Kayak nggak berantem aja ini orang bumi Iya. rebutin itu alien. Lah mungkin karena alien kayak lah nikel di planet kita kayak oksigen cuy. Bisa Ya kan? jadi Kita kan sih. nggak berantem rebutan oksigen. Oke, kecuali waktu pandemi Terus mereka kemarin. ambil oksigen kita. Ya nggak tahu mereka mintanya apa. Kan mutualisme sama-sama untung. Terus mereka kayak minta, "Oh iya, kita minta apa ya? Oh ini aja kita minta Batu bara banyak lah. apa jangan, ntar nambah lagi. zat di kotoran misalnya. Oh iya, misalnya tuh kayak mereka minta ini dong kumpulan dari kotoran-kotoran sapi. Betul. Saat Kita itu. kasih kotoran sapi kita dapat nikel, Benar. mantap. Itu kalau nikel. Kalau misalnya berlian, kalau misalnya Ya turun semua harga berlian. Iya. ya itu iya. Iya. Terus Awas sih ada jangan berlian deh yang ada gunanya gitu ya. Apa ya? Ya apalah macam-macam lah, let's Ya, say. misalnya Logam apa makanan, buat bikin panel surya logam. atau apalah Lithium. gitu. Ya lithium misalnya buat bikin baterai HP or something gitu. Ya kalau misalnya mereka pakai teknologi yang bagus Bisa kita juga berdagang. bisa Betul. belajar. Atau simple belajar aja kayak misalnya lu penasaran gak sih kayak belajar bahasa alien gitu. Iya, Kalau misalnya mereka kayak- ngobrol. seru banget Iya kan? Nonton film ini enggak Arrival? nonton. enggak. Nonton. Jadi ada film alien gitu. Dia ngomongnya seru banget kok. Ngomongnya kayak pakai dulu belum nonton gimana deskripsinya ya? Ya, Tapi lu coba, pakai coba. visual gitu. Hmm. Jadi kayak pakai cipratan-cipratan tinta gitu ibaratnya. Oh. Jadi kayak misalnya ini tuh kayak misalnya O gitu ya, Hmm. artinya apa? Terus kayak X artinya apa? Apa artinya apa? Apa artinya apa gitu. Nah, cuma aduh tapi ini jadi plot filmnya banget. Kalau di filmnya itu, ini sci-fi ya, nggak beneran ya. Kalau di filmnya itu si aliennya tuh dia hidupnya nggak ngikutin dimensi waktu kayak kita cuy. Damn. Jadi bahasa yang mereka pakai tuh bisa lintas waktu gitu. Jadi kalau si tokoh utama di filmnya kayak belajar bahasa alien dan jadi paham bahasa alien, dia jadi bisa ngelihat lintas waktu jir. Wow. Damn. Gila sih. Tapi itu kayak emang kayak kita tuh terbatas banget aja sih. Bahkan untuk memikirkan Untuk alien aja tuh terbatas banget sih. Untuk mikirin Iya, cara iya. hidup selain cara hidup manusia sih kayak Iya. sangat terbatas. Ya mungkin kita juga jadi bisa belajar ya kayak mereka cara hidupnya gimana yang lebih bagus kali, planetnya jadi gimana. Iya. Entahlah. Tapi sebenarnya yang agak serem gak ya? Aku tuh juga mikirnya tapi bisa serem banget yang kayak Koreko bilang soalnya ya itu karena tadi cara hidupnya beda, mungkin mereka tuh ngelihat kayak hal-hal yang kita anggap buruk gitu. Let's say kayak membunuh. Itu kan kayak udah jelas buruk ya, tapi kita kalau ngeliat itu di dunia binatang, kita tuh bakal kayak ya udah. Kita emang bunuh ayam Iya itu untuk kayak dimakan meant to gitu. be gitu. Ah. Bisa jadi ada alien tuh yang kayak nganggap kita tuh kayak gitu-gitu Bisa loh. jadi sih. Kayak gitu. Oh, Makanya itu jadi agak kayak ngeri sih. agak takut. Jadi ibaratnya apa sih kayak kalau kita ngelihat semut kan kita kayak ya udah mungkin alien tuh ngeliat kita rada kayak semut gitu. Iya. Itu ada juga ya? Ada Ada, kayak, cuma lupa apa. ada di Fermi Paradox juga nggak ya? Iya. Iya, iya. Gitu. Kayak lu kan gak peduli ya kehidupan Yang semut nggak kayak peduli gimana. kan? Nah itu mungkin kayak nyambung ke yang nggak peduli tadi. Jadi alien Iya. tuh sebenarnya kayak doing their own things, tapi kita dapat sinyal-sinyal sedikit-sedikit karena mereka sebenarnya kayak fokusnya bukan nyari kita, tapi mereka kayak nyari sesuatu yang lain gitu. Dan kebetulan aja kita tuh Ada di situ. ada di situ gitu. Mungkin cuman at least gara-gara itu Amerika Cina bersatu karena ada musuh yang besar. Tapi benar. Tapi mungkin kita butuh itu Iya. musuh bersama. Iya, bener. Kalau musuh. Iya. Kalau teman bersama bisa nggak ya? Jadi mikir. Nah, ngeri. Jadinya politiknya Iya, jadi seru. ntar Amerika kayak nikelnya buat gua. deket-deketin. Iya Iya. benar. Wah. Tapi mungkin bakal makin ribet dong kalau kayak gitu. Iya sih.
Tapi kalau alien ngeliat kita kayak semut agak serem banget sih, Jo. Soalnya jadinya kayak kan kita juga ngebunuh semut rada kayak Iya kayak aduh ada semut iya, keinjek. kayak ya udah gitu. Punten. Gue tuh ngebayangin kalau alien datang tuh perwakilan siapa yang bakal ketemu alien. Elon Siapa? Musk gitu kan. Iya, Iya lagi. Iya. Iya, Oh kan? iya. Iya. Udah sebutin siapa menurut lo kok. Oh ya, Tiga siapa nih, tiga orang yang akan mewakili umat manusia untuk ketemu yang alien? lo pilih. Wah, Wah, seru nih. Seru banget. Seru nih, Siapa seru ya? nih. ya Elon Musk ya. Kenapa ya? Oke, Kenapa lanjut Elon dulu. Musk? Ya, Satu, tapi- satu. So- Tapi Elon sebenarnya- Musk. Sebenarnya dia sekarang jadi tokoh kuat di negara nomor 1 aja sih. Iya. Gitu loh. Apalagi dia ada luar angkasaan Iya. gitu ya. Iya. Ya gue yakin Trump pengen ketemu sih. Oke. Sisa Itu satu tapi nih. karena pengen aja ya kalau Trump ya. Atau gimana? Dan mungkin kayak dia pengen dan Enggak, kayak orang dia- lain nggak ada yang kayak nggak boleh. Iya gitu. benar. Karena dia Dia pengen Iya. bisnis aja, dia pengen bisnis Iya. aja. Iya. Benar Siapa benar bisa dia jadi pengen pebisnis? jualan. Benar. Iya. Dia kayak Tapi Elon Musk saya juga dengar pengen masnya jualan. nyari kotoran sapi. Iya benar. Oh dia pengen berlakuin tarif. Bener, berlakuin Bener. tarif. Sama si Jinping lah, iya ngomong kalah aja. Enggak ngapa mereka baru di green room-nya berantem kebetulan. Apa? Baru di green room apa sih? Eh, Sebelum ketemu aliennya gitu ya, waktu baru ketemuan di lagi parkiran juga siap-siap lah berantem. pokoknya. Tapi Ya, masa justru mereka jadi ada ajang tiga? buat rebutan. Bener. Hmm. Satu Atau harus mungkin mereka komedian jadi gak sih? bersatu. Apa? Satu harus komedian gak sih? Siapa? Oh, ini yang pengen kita kirim. Iya, ini 3 orang nih Tiga mewakili umat orang. manusia nih. Nih, Nggak harus yang kayak lu mau yang Betul. lu rasa cocok, tapi kayak yang lu mau aja. Iya nih, satu lu harus jago bernegosiasi, jadi mungkin seseorang dengan latar belakang politik gitu ya. Siapa lu? Oh, gue tahu. Iya, nggak tahu. Nggak. Tapi 2 harus ada yang lucu, coy. Oh, jadi Ini gue tahu. Ini orang two in one. Siapa? Panji. Panji Pragiwaksono. Iya. Kenapa? Politik bisa ngelawak. Itu iya benar. Gue yakin di Malaysia stand up dia. Jangan lihat. Oke, bener sih. Boleh lah, boleh. Panji oke sih. Oke. nanti diajak Oke. podcast kalau sama Panji. Iya, alien ya. Enggak lah, di Kobusian dong podcast. Oh iya benar. Main catur. Oh, Oke. benar. Siapa Home. lagi? Siapa Siapa 3 ya? orang? Bingung coy. Atau ya tetap perlu ada ilmuwan satu. Ya kan astrofisikawan kayak apa siapa. Tapi kalau ilmuwan yang cocok sebenarnya Carl Sagan sih, tapi sayang dia kan udah udah meninggal, mohon maaf. Tapi Mungkin nggak tahu. Brian Cox. Oh. Ih seru banget cuy. Pengen Kalau nonton ada video kreator Brian nggak? Cox. Tapi kalau misalnya ada kreator yang kayak seru banget nih, kayak kalau dia bikin vlog sama alien, Oh kira-kira iya, siapa? siapa ya? Enrico Jones. Good question. Siapa ya? Siapa ya? Ngevlog sama alien. MKBHD. MKBHD. Tapi nanti kayak- MKBHD nggak ngevlog. Aku bakal pilih Cleo Abram. Aku juga baru mau ngomong dia. Siapa? Siapa ya? Filomena Kang. Filomena Kang sih, fix Filomena Kang. Filomena Kang sih. The Egyptian Believer. Gua nggak dilihat. Kasih Tapi tahu, lu pasti kasih tahu tahu. meme-nya. Pasti tahu meme-nya. Orang itu tuh. Bangga Inggris. Oh, oke. Iya itu yang suka. Tapi dia tuh nanya-nanya. kayak komedi aja, tapi science. Iya. Oke. Aduh Filomena Kang ketemu alien mantep banget Lucu sih. banget sih Filomena Lucu banget, Kang. lucu banget, Oh, lucu dia harus banget. dikirim sih. Oh bener. Dia harus dikirim. Ya udah sisa 2 spot. Oh, Kita iya. satu sepakat Filomena Kang, Iya, 2-nya iya. terserah siapa. Ya udah satunya Korea kepilih deh. Atau Koreko aja, udah lo aja gimana? Ya 2 lagi deh. Mau gak ketemu alien? Iya Oh, benar. mau lah. Oh, mau. Lah katanya Enggak, tadi maksudnya lu kan takut. itu kan Iya. kesempatan seumur hidup juga anyway. Iya tapi abis ketemu mati. Iya. Oh, Bener seumur hidup nih. Enggak kan kalau. udah pasti mati nih. Ya enggak Belum pasti, enggak tentu. pasti. Lu belum tahu lu mati atau Kan enggak. belum tahu, iya. Enggak deh nih. Kicau. Enggak tahu gua. Iya udah. Siapa lagi tapi ya? Udah sih Filomena Kang Filomena udah. Kang sih Best tadi. answer. Jawaban Oke, terbaik. oke. Benar. Intermezzonya. Nah, tapi itu kan kalau misalnya mereka datang ke kita gitu ya dengan alasan apapun tadi. Gimana kalau misalnya ternyata benar, ternyata di K18B itu beneran ada kehidupan. Apa aja sih persepsi kita yang bakal berubah gitu terhadap, aku nggak tahu sih. Mungkin kayak misalnya kalau dulu kan heliocentrisme, kita awalnya percaya kalau bumi adalah pusat dunia, pusat segalanya, tapi setelah kayak ada sains, kita jadi tahu kalau ternyata pusat tata surya tuh di matahari. Makanya kita jadi kayak wah, bukan segalanya bukan kayak berpusat ke manusia lagi ya, tapi Kayak ternyata manusia diselingkuhin. tuh cuman kayak semut. Kayak, lu tuh gak penting-penting amat Iya, cuy. Lu tuh bukan siapa-siapa. Hmm. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa nemu kehidupan di luar bumi, kira-kira apa sih hal yang kayak gitu yang bakal berubah? Menurut kalian? Pastinya orang yang paling berkepentingan atau mungkin negara ya yang punya power bakal nyetir itu semua sih untuk kepentingan mereka gitu. Kan Bagus. sebenarnya Bener-bener. ya momen heliocentrisme juga kan orang berkepentingan kan. Maksudnya gimana berkepentingan apa? Ya ketika lu misalkan saat itu kan punya mungkin belief ya, punya iya, kepercayaan. punya belief terus pengen diganggu nih sama orang nih. Teori lu pengen dirusak nih.
lu pengen ngancurin orang itu dong. Iya, benar. Apa status quo ya? Iya. Ya sekarang ya sosial media akan dipakai, mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip nggak punya pendidikan yang tinggi ya akan dimanfaatkan. Dalam bentuk apa menurut lo? Wah, Dimanfaatkannya. Gua nggak kebayang strateginya, itu kan bisa banyak banget ya. Ya say US pengen ke sana dengan mungkin energi kali ya. Energi mereka tuh perlu banyak banget. Artinya mereka harus campaign untuk bisa mendapatkan semua energi itu. Dan mereka dan Amerika ya udah, nanti ketika kita udah ketemu mereka, kita udah komunikasi kalau mereka itu punya lithium sebanyak ini misalkan, atau mereka punya jadi emas mereka sebanyak ini. pengen datang pertama supaya bisa berdagang. Iya, misalkan punya emas sebanyak ini, setelah kita pulang kita akan bagiin ke orang minimal 1 Oke, misalnya kayak gitulah ya. Iya. Kampanyenya gitu. Iya. Ya semua orang akan, oh ya udah biarin Amerika pergi. Oh, misalnya jadi ada partai politik yang ngomongin itu. Terus Cina enggak, ternyata di sana ada COVID kedua gitu. Jadi Enggak, coy. tapi artinya kan itu ngedibang apa yang Amerika lakuin untuk bikin orang support mereka. Oh, jadi Gitu loh. semuanya kayak Sebenarnya- ada dua suara gitu ya. Iya, dengan Cina behavior ngomong kita apa, sih US pecah-pecah ngomong lagi apa. kita sebenarnya. Itu iya. Ya. Jadi Wow. tapi lebih mungkin terpecah ya. Setelah Koriko ngomong, ya benar sih lebih mungkin terpecah kayak dibandingkan nyatu. Iya. Kalau misalnya masih dalam tahap discovery gitu, karena kayak kita belum tahu untungnya apa. Kecuali kalau kita didatengin kan kayak udah jelas ya, ada nyata wujudnya gitu. Bisa jadi musuh, bisa jadi kawan, tapi kita tuh menghadapinya jadi bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya kita nyari, kayaknya lebih mungkin terpecah sih. Aku setuju sih. Gimana? Mungkin yang seru tuh kalau juga ngebahas kayak individually atau kayak dalam skala-skala yang lebih kecil nggak sih? Bukan cuma skala negara gitu. Ya, Gimana? Misalnya kayak kepercayaan kita. kepercayaan lu. Bener. Mulai dari kepercayaan lu aja kayak fakta bahwa sekarang ada kayak ya ada makhluk lain gitu ya di luar sana gitu yang mungkin nilai-nilai hidupnya kayak nggak memegang apa yang Value kita yang pegang sama. gitu, value yang kita pegang gitu. Even meskipun misalnya makhluknya sama persis kayak kita gitu. Maksudnya kayak ada badannya, ada kulitnya, ada matanya dan lain sebagainya gitu. Tapi kan pasti mereka beda banget kan cara hidupnya. Dan itu adalah sesuatu yang kayak nggak pernah kita tuh nggak pernah disiapkan gitu untuk nemuin kayak hal semustahil itu gitu. Tapi Iya kalau nggak sih? dipikir-pikir itu kayak agak pernah terjadi nggak sih? Maksudnya? Maksudnya Ya di heliocentrisme itu bukan tadi gitu. Pas penjajahan. Pas Pas kayak penjajahan. penjelajahan gitu, aku mikirnya Oh. kan dulu juga misalnya orang di Asia mikir ya Asia-Asia aja, kayak bentuk mukanya kayak orang-orang di Asia aja, tapi ternyata pas dia kayak discover, oh ada loh benua Afrika let's say, atau ada loh kayak Middle East tuh apa Timur Tengah yang kayak bentuk wajahnya tuh beda, cara hidupnya beda, kayak pasti mereka juga kayak gila gitu. Walaupun kalau alien kayaknya skalanya jauh lebih besar ya, jauh kayak lebih masif gitu, karena kan kita masih satu spesies kalau misalnya beda, walaupun beda pulau, beda benua. Tapi aku rasa kayak zaman dulu tuh mungkin orang nenek moyang kita tuh mikirnya kayak gitu sih. Mungkin. Sama kagetnya lah ya. Iya sama kaget kayak, lah Tapi- kok mata bisa biru gitu. Iya, tapi kayak itu mirip-mirip aja nggak sih? Maksudnya kayak kan sama-sama manusia jadi kayak tetap makan, tetap tidur. Iya benar Tetap- sih, punya basic needs yang sama. Nah Betul, kalau ini kayak gitu. Kalau ini needs-nya kayak beda. Betul, dan jadi kayak gak tau ya bakal mengguncang iman banget sih seenggaknya gitu ya. Kayak wah Bener. ada alien gitu kan. Itu sih menurut gua. Terus lo akan jadi mempertanyakan kayak moralitas misalnya. Ya itu pasti sih ya. Iya kan, mempertanyakan moralitas kayak oh iya ternyata gua selama ini Percaya kalau tidak mencuri, tidak apalagi misalnya ya tidak membunuh karena kita punya konsep nyawa dan harta misalnya. Tapi bagi kalian yang nggak punya konsep nyawa, nggak punya konsep harta, nggak punya ya apapun lah, kayak lu jadi mempertanyakan. Dan apalagi misalnya setelah kita temukan ternyata aliennya bukan satu, ternyata ada banyak iya benar. gitu. Terus ternyata aliennya ada banyak yang semuanya ngikut moral kompas moral yang berbeda sama kita misalnya. Ternyata di luar sana kayak nyawa tuh nggak penting cuy. Atau di luar sana ternyata kayak kebebasan berpendapat tuh nggak penting cuy misalnya Iya, atau iya. apalah gitu. Tapi kalau misalnya masih basic kayak gitu, ya agak mirip sama itu tadi nggak sih, kayak beda pulau, beda benua gitu. Oh benar. Tapi kayak misalnya makan tuh nggak penting cuy, let's say. Oh ya, nah makan tuh nggak penting cuy. Iya, misalnya alien kayak gitu ya. Makan tuh nggak penting, terus kayak kan jadi mikir kayak loh, gua kerja buat makan, ya kan? Atau kayak gua bonding sama temen gua via makan misalnya. Tapi kayak kalau yang makan nggak penting, iya nggak sih? Ya, pokoknya kayak entirely itu apa? Sepenuhnya menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Tapi lagi-lagi aku agak mikirnya bisa nggak sih kita tuh juga kayak gitu tapi terhadap kayak makhluk hidup di bumi aja. Nah kalau misalnya alien tuh emang spesial cuman karena dia di luar bumi gitu. Tapi kalau misalnya di dalam bumi kan kayak ya udah lumba-lumba atau enggak kayak maksudnya ubur-ubur. kayak
perasaannya tuh jadinya nggak terlalu semengguncang itu karena ya kita jadinya kayak ngelihat binatang aja Iya, in a iya. way gitu. Bener sih. Kayaknya mungkin Iya. kalau kehidupannya terlalu mirip sama kita yang carbon based gitu, mungkin bakal mirip ya. Iya. Iya. Atau Tapi mungkin nggak kalau juga beda nggak banget sih, jadinya tetap. kayak bakal nganggapnya ya jadi kayak binatang karena kan binatang beda banget sama kita bentuknya. Kayak jadi kayak kita ngelihat Tapi itu mungkin serangga yang gede gitu. Tapi itu faktor ini juga gak sih? Iya Faktor nggak ya? kecerdasan juga gak sih? Kayak binatang kita tahu kayak ya udah nggak Nggak bisa cerdas aja ngomong, gitu. iya. Tapi kalau ini ternyata kayak Bisa makhluk ngomong, pintar gitu. pintar ngajarin kita. Iya. Wah gila banget sih. Gue bakal ragu sama segala moralitas atau value-value yang selama ini ada Oh sih. ya. Maksudnya nggak semuanya, cuma Nah, iya benar-benar. dan gua rasa mungkin hampir semua orang at least yang mikirin tentang ini gitu ya. Mhm. Pasti gak sih? Pasti terguncang cuy. Ya, tapi sebelumnya mungkin orang udah prepared kayak apalagi kan kita semua dasarnya kita sama-sama udah percaya gitu ya. Ada bisa jadi ada dan itu kemungkinan yang sangat besar. Iya. Tapi selama ini nih kayak itu tuh bisa disimpan aja gitu kayak nggak mau mikirin terlalu banyak karena kayak males. Itu pertama males, yang kedua ribet gitu karena banyak banget yang harus dipikirin. Tapi begitu ada di depan mata kita tuh kayak Beda banget sih rasanya. Beda banget gila, sih pasti. Pasti kayak gitu sih. Iya. Gitu. Wow. Tadi kan kita udah ngebahas soal POV kita terhadap alien. Apa aja yang bakal berubah dari dunia kita sama cara pandang kita terhadap diri sendiri gitu ya, moralitas kita. Kalau misalnya kita discover alien atau kalau alien datang ke bumi gitu ya. Tapi gimana? Apa jadinya kalau misalnya justru kita ngeliat dari POV alien? Alien bakal mikir apa nih terhadap kita? Jadi dengan what if mereka kan punya sistem cara komunikasi yang beda kan. Bisa jadi, betul. Ini tuh ada di buku ini. Ini jadi di situ diceritain kalau si aliennya tuh dia tuh nggak ada konsep berbohong. Nggak punya, Iya. nggak ngerti gitu ya. Karena kan selama ini kan lu mikirin mau makan apa juga malam ini gua nggak tahu. Walaupun lu bilangnya pengen nasi goreng, padahal pengennya sushi. Oke, dalam hati gitu Iya. ya. Dalam Gua pengen hati. sushi. Iya. Tapi apa jadinya kalau misalkan gua emang tergambar semua isi kepala lu. Jadi komunikasinya tuh kayak lu bisa tahu gitu pikiran Iya. gua, telepati. Dan itu yang di buku ini yang si alien itu si alien itu bisa ngelihat semua gambaran isi kepala lu. Ya jadi tadi nggak ada konsep bohong. Karena semuanya kebuka gitu ya. Iya. Open source. Dan pada akhirnya ngelihat lu bayangin ada makhluk yang kayak gitu. Kan kita ngelihatnya mungkin, hah gila banget ya. Iya. Berarti kita nggak bisa nyembunyi perasaan kita dong. Tapi aliennya ngelihat ini manusia kok bego banget. Iya kan? Iya. Karena si Huma bilang, oh ya kok, gue mau nasi goreng. Dalam hatinya tuh, sushi. Si alien tuh bilang, lihat, ini si Riko goblok banget. Kenapa Huma yang segitu jelas pengen sushi, nggak bisa dia mengerti? Padahal dia berkomunikasi dengan baik pakai bahasa Indonesia. Dan akhirnya si alien itu merasa ini manusia makhluk primitif yang kayaknya nggak penting buat hidup deh. Iya. Bahaya gitu ya. Iya. Bahaya. Tapi jadinya kayak nggak bisa bisik-bisik, nggak bisa kayak punya, ih cakep banget nih orang. Terus kayak dia jadi tahu kan kalau misalnya kita mikir lihat cakep gitu. Iya. Nah itu kan moral yang kita Iya, benar. percayain. Ya. Itu Tapi- agak mirip sama ini ya. Kalau misalnya aku bohong, aku hari ini pakai baju warna hijau. Bahkan kayak kalian semua tahu gitu, aku nggak pakai baju warna hijau. Agak Iya. mirip kayak gitu nggak sih? Ya mungkin kalau ditarik mundur ada orang yang nggak bisa berbahasa, bahkan mungkin cuma au doang. Maksudnya kayak zaman dulu apa? Iya zaman dulu. Heeh. Terus kita merasa orang itu bodoh. Karena udah jelas ini orang mungkin lagi kelaparan. Iya. Kita bisa melihat dari fisiknya karena mungkin kita punya data itu ya. Iya. Ini orang udah kurus, dia kayak pegangin perut gitu misalkan ya. Iya. Kok jadi ngatain? Enggak, sorry. Cuma kan kayak kita tuh melihat ini orang primitif banget. Padahal mereka berkomunikasi seoptimal mungkin. Menurut Tapi nggak mereka. nyampe. Menurut Iya. mereka. Jadi mungkin komunikasi kita juga bahkan masih primitif ya. Iya. Oh. Tadi mau ngomong sesuatu kayak Enggak sih, jadi kebayang. Satu jadi kayak mikir, wow, ngomong dalam hati tuh dipikir-pikir kayak nggak masuk akal ya. Kok bisa ya? mantep ya. Kayak magical banget. Kayak sihir gak sih ngomong dalam Iya, hati kalau dipikir-pikir? berpikir tuh kayak agak Iya. mantep banget Iya. ya. Orang-orang nggak bisa tahu gitu apa yang kita pikirin. Iya. Yang kedua adalah kan biasanya ini sebagai penulis ya. Kayak nulis adalah berpikir. Jadi kayak banyak tuh kayak kalau misalnya pikiran lo lagi berantakan, lu nulis biar pikiran lu rapi gitu. Tapi berarti si alien kalau yang di sini kayak semua pikirannya kayak wow berantakan. Kayak semua isi hatinya selalu terbuka dan bisa dilihat oleh siapa aja kapanpun Mungkin gitu. orang yang ngebacanya alias kayak si receivernya jadi lebih bisa nerima juga gak sih kayak oh ini pikiran berantakan. Gue kayak agak bisa ngerti deh. Atau mungkin kayak konsep berpikirnya juga Ya mungkin dia nggak beda ya berpikir sama sih, kita iya, gitu bener. kan. Ya. Kita sih overwhelmed banget sih.
kalau Maksudnya, kita bisa. Itu basically semua orang bisa baca pikiran semua orang gak sih? Iya, itu bakal overwhelm banget gak sih? Iya. Iya Benar sih. benar. Tapi kalian kalau misalnya bisa kayak gitu, kalian mau nggak? Sebentar, Apa? bayangin bisa ngebaca pikiran orang. Hah? Kan di pikiran gua ngebayangin pikiran Huma. Heeh. Huma ngebayangin pikiran Humanya di kepala gua. Oh, lucu sih. Oh benar sih. Gila kan itu? Jadi gulungan. Ini Jonathan Paradox. Oh, iya, Jonathan iya, Paradox, benar. Itu gua tahu namanya apa? Apa? Snowball effect. Kenapa tiba-tiba coba? Enggak, jangan. Kurang. Kurang ya, yaudah. Yaudah, tapi kalian mau nggak kalau misalnya Bisa kalian baca pikiran orang. bisa baca pikiran orang? Enggak, maksudnya semua orang bisa baca pikiran semua orang apa kita doang? Nah, gua mah kita doang, jangan semua orang. Tapi ya udah kita doang dulu deh. Ya, mau lah. Mau. Oke lah, oke. Mau lah. Tapi nggak bisa dimatiin. Enggak apa-apa kayaknya. Oh, semua orang setiap saat. Setiap apa saat. kayak misalnya kalau mendekat baru Enggak setiap saat aja. Ya kalau mendekat jadi kayak kan suara juga ada Iya, ada rentangnya. jaraknya. Nah, ini juga kayak gitu. mau nggak ya? Shit. Gua kayaknya mau sih. Ya tadi pip. Gua mau sih. Tapi kalau sampai semua orang, gua yakin tatanan dunia akan berubah. Hancur sih. Tapi Tapi coba lu nggak kalau nggak kayak stres gitu, mikirin lu lagi lewat Huma lu denger isi pikirannya Huma lagi mikirin naskah. benar. Tahu Lu cuman lewat Helmi gua nggak tahu isi pikiran dia enggak apa. masanya kan kita juga kan sepenasaran itu sama hidup orang kadang. Kepo. Iya. Kepoin Instagram apa ya udahlah nanggung lah. Oh. Gua tahu aja gitu. Tapi imagine kayak misalnya lu lagi deket sama orang yang lu suka terus kayak isi pikiran dia kayak Gua nggak gila nih suka. orang nyebelin banget dah. Iya, ini orang Loh. bau banget dah. Oke. Kan itu kan gua udah hidup misalkan setengah hidup gua tuh udah gua habisin dengan ketidaktahuan itu. Sisanya gua rasa worth it lah untuk setengahnya lagi. Toh kalau misalkan emang yang Berarti gua hidup lu deketin cuma terus setengah dari umur lu sekarang. enggak misalkan gitu. Iya. Kalau misalkan artinya kan gue bisa tahu lebih dulu dan gue rasa dengan itu pun kan gue bisa memanipulasi dalam tanda kutip. Nih, kalau lu kayak beneran bisa kayak gitu, lu daftar aja di Jurnalis Tempo. Udah fix. Lu langsung top editor in chief. Iya berarti kan dalam kehidupan gue kan sebenarnya gue rasa banyak juga yang diuntungkan banyak juga yang mudah. Iya menurut gue itu kayak karena knowledge is power. Benar. Tapi kayak apakah mau gitu? Kan ada juga the curse of knowledge. Iya, apa sih information apa sih kayak Information kebanyakan iya itu Overload. kebanyakan informasi juga jadinya Iya, kayak iya. bingung mana yang Tapi kalau nyata, nggak bisa mana yang enggak. kalau nggak ada diturunin kayak gitu. Spider-Man mau nggak sih kayak Spider-Man sense-nya kan kayak nggak setiap saat Ya, bener spider sih. sense-nya. Iya. tapi Yaudah. berarti Koriko mau Iya. kabarnya nggak mau nggak mau sih kalau nggak bisa diatur. ya tapi kalau semua orang bisa baca pikiran semua orang itu apakah hidup kita akan jadi lebih baik? Untuk jangka waktu dekat enggak. Iya. Oh Karena ya. kita perlu waktu untuk berubah dong. Nggak ada sih kacau sih. Kacau sih. Kacau. Oh ya, kacaunya gimana? Wah gila lah. Maksudnya Misalnya Lu kok bayangin- aku nggak kebayang ya bakal Enggak, kacau nih. itu gitu. lu bayangin sahabat lu nih 10 orang nih. Kalau Wah 12 ternyata 9 orang tai nih. Maaf ya ngomong kasar. Cuman 9 orang sebenci itu sama kita. Senusuk itu dari belakang. Hancur. Lah, Dan tapi bayangin lu bagus dong kita jadi tahu orang yang kayak kan gue bilang busuk. dalam waktu dekat kita akan hancur dulu sampai akhirnya kita menemukan sistem yang Untuk baru. menjamin bahwa semua orang tuh baik dan genuine. Iya ya kayaknya alien gitu. Iya. Kalau ada insentif untuk jadi baik dan genuine. Ya benar sih. Tapi kalau kayak gitu mungkin kayak cara kerja komunikasi sehari-hari juga bakal berubah nggak sih? Iya, kayaknya Karena kalau kayak jadinya gitu udah nggak perlu ada nggak bakal ketawa karir gitu karena Iya. kayak ya udah emang nggak lucu gitu. dan nggak perlu ada kayak kreator Oh, atau iya. komunikator. Nggak perlu ada suun-suun Nah juga itu nggak kan sih? artinya ekonomi Iya. hancur. Iya makanya. Berarti jangan ya. Banyak Ya bukan juga. profesi yang hilang. Betul. Benar juga sih. Betul. Gak usah ada jurnalis lagi cuy. Gak usah ada psikolog. Iya. Gak usah ada Dan Tapi- cara lu mengkonsumsi entertain beda. Ya Iya. mungkin entertainmentnya jadinya kayak yang Ya. nggak ada apa-apa gitu. Satu. Karena pengen nggak tahu Yang apa. pasti udah mati stand up comedian. Pantainya kebaca semua. baru naik panggung udah kayak ya udah ketahuan. Ya. Tapi mungkin kita bakal nemu cara lain buat kayak mencari hal-hal tetap lucu sih. Iya. Tapi kayak lucu kan sering kali kan dari Oh ini twist ya tahapannya. kan. Iya. benar. Iya juga ya. Benar Iya juga. juga ya. Kayak segala hal. Aduh Bener jadi juga, jadi cuy. nggak mau nih soalnya jadi Iya. nggak ada hiburan. Iya. Makanya satu orang aja gue aja. Iya. Kan kalian nggak mau kan? Nggak Gua mau sih. Yaudah nggak apa. Aku nggak mau. Cuman deh. gue yakin kalian nggak akan mau jadi teman gue. Tadi gue jangan bilang. Oh benar-benar. Nanti kalau ada di dekat lu kayak udah nggak mau langsung mikir gue kayak mikirin hal yang lain. Nggak mungkin. Bikin hal lain juga ya kebaca juga kan. Ya Iya. nggak apa-apa kan lu nggak tahu itu pikiran kan Iya. nggak penting. Hmm. Kan gue udah tahu. Ya udah itu aja obrolan kali ini.
Kalau misalnya kalian juga punya banyak pendapat gitu ya, tadi kan kita udah banyak ngomongin soal siapa 3 orang yang mau kalian kirim kalau misalnya ada delegasi buat ketemu alien, atau siapa vlogger yang menurut kalian paling cocok kalau misalnya ada vlog sama Vlog alien. Atau soal tadi juga nih soal komunikasi mau nggak kalau misalnya kalian bisa baca pikiran semua orang setiap saat gitu, atau apakah dunia akan jadi lebih baik kalau misalnya semua orang bisa baca pikiran semua orang setiap saat. Itu kalian bisa komentar di kolom komentar gitu. Ya itu aja kalau dari kita bertiga, dari Koriko dan Kabar, apakah ada pesan terakhir? Nggak ada ya. Pesan terakhir. Tapi kayak kita lihat beberapa tahun lagi ya, mungkin kan dari 99,7% tuh Oh, iya si benar. planet ini mungkin akan jadi Sigmanya 99,99% dalam 3, 4, 5, 10 tahun ke depan. ya mungkin in our lifetime, Semoga ya. semoga. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa bikin kontennya. Betul. Betul, Tapi oke. semoga ada alien apa semoga nggak ada alien nih jadinya. Kamu ulang lagi, udah. Silakan saya bikinin ya. Kita beda-beda loh tadi. Iya. Ya udah, kalian juga silakan jawab. Jadi menurut kalian lebih bagus ada alien atau lebih bagus tidak ada alien? Semoga ada atau semoga tidak ada. Dan seperti biasa, Terima Terima kasih. kasih. Bye.